Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kalian merasakan bagaimana pengharapan mengubah cara kita menjalani hidup? Seperti sebuah ilustrasi, yaitu seorang atlet yang memiliki pengharapan untuk memenangkan medali emas di Olimpiade tidak akan menjalani hidupnya dengan santai. Dia akan berlatih setiap hari, menjaga pola makan, dan menghindari hal-hal yang bisa merusak performanya. Harapannya untuk menjadi juara mengubah seluruh hidupnya. Bukan begitukah standar kehidupan orang Kristen yang sedang menanti-nantikan Tuhan? Tentu kita akan hidup lebih bertanggung jawab, berusaha mengubah seluruh rutinitas kita untuk kesenangan Tuhan, dan memfokuskan seluruh harapan dan cita-cita kita kepada Tuhan. Ayat yang akan kita pelajari hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Saya akan bacakan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini memiliki paralel dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana seorang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Juga dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan Petrus juga menasihatkan dalam suratnya, yaitu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semua ayat ini menggambarkan bahwa firman Tuhan sama-sama menegaskan bahwa pengharapan kepada Kristus adalah kekuatan pendorong untuk hidup suci. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus dipanggil untuk menyucikan dirinya sama seperti Kristus. Kristus yang adalah suci. Ini bukan tema baru, Bapak Ibu, tetapi tema yang selalu digemakan oleh pengkhotbah, yang selalu menghantui kita setiap hari, menghantui kita bahwa saya ingin melakukan segala sesuatu karena suatu saat nanti saya akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini bukan hanya tentang menjadi rohani, tetapi tentang hidup yang benar-benar mencerminkan iman kita kepada Kristus. Dengan demikian, pengharapan utama kita sebagai orang Kristen adalah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hidup yang serupa dengan Kristus itu? Hidup yang menaruh seluruh perasaan, pikiran kepada Kristus. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita pikirkan, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ada seorang teolog
John Stott dalam bukunya The Letters of John, dia menekankan bahwa 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 ini berbicara tentang hubungan antara pengharapan eskatologis dan kehidupan yang kudus. Menurut Stott ini, pengharapan dalam Kristus bukan hanya sekedar optimis, tetapi memiliki konsekuensi moral. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keselamatan bukan sekedar janji, melainkan sebuah realitas yang harus kita persiapkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mempersiapkan dan berkemas-kemas. Apa yang kita persiapkan? Tentu hidup kita. Hidup yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa ambil langkah konkret seperti ketika seseorang berusaha menguji kesabaran kita. Sikap apa yang harus kita ambil? Apakah kita akan menanggapinya dengan marah secara spontan, atau kita menanggapinya dengan penuh penguasaan diri agar tidak menimbulkan konflik? Itu adalah bagian dari cara kita menantikan Tuhan kita Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terdapat 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kata menaruh pengharapan. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya menggunakan kata elpis, yaitu memiliki arti keyakinan yang pasti. Itu terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19. Kita bisa baca di Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan yang kita miliki seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke tempat yang maha kudus di balik tabir. Inilah ayat yang juga menggunakan kata elpis, yaitu pengharapan. Lalu kata elpis juga memiliki arti harapan di masa depan. Seperti kita menantikan Kristus, itu juga harapan di masa depan. Lalu ada objek pengharapan. Objek pengharapan kita di sini tentu dalam konteks ayat ini adalah Kristus sendiri, bukan pribadi yang lebih penting dari Kristus, atau mungkin lebih dari itu kita menantikan cita-cita atau karir atau masa depan yang menjamin kehidupan kita di bumi ini. Lalu ada berikutnya pengharapan duniawi. Pengharapan duniawi ini berkaitan dengan ketika kita memiliki cita-cita menjadi seorang, ketika kita masih kecil, kita ditanyai kita ingin jadi seperti apa ketika kita dewasa. Kita menjawab dengan saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi tentara, saya ingin jadi polisi. Dan semua itu tidak salah, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semua itu adalah harapan dan cita-cita yang bisa mendukung kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi itu hanya pengharapan sementara, terjadi sementara. Yang ditekankan dalam ayat ini adalah pengharapan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Dalam komentari dari Benson, saya mengambil seorang teolog, Benson, yang menafsir ayat pasal 1 Yohanes ayat 3 ini. Dia menekankan bahwa setiap orang yang memiliki pengharapan akan melihat Kristus sebagaimana adanya, yaitu sebagai anak dan ahli waris Allah
akan berusaha menyucikan dirinya. Penyucian ini dilakukan melalui iman yang bertobat dan percaya kepada darah Kristus, doa yang sungguh-sungguh untuk menerima Roh Kudus, serta kita harus taat kepada firman Allah dan iman kepada janji-janji Allah. Harapan yang benar akan meneladani seorang untuk meneladani kemurnian Kristus, karena tujuan Allah adalah agar umatnya serupa dengan putranya, demi kebahagiaan kekal bersama Allah. Oleh karena itu, tidak ada harapan masuk surga tanpa kekudusan dan keserupaan dengan Kristus. Dan seperti ilustrasi yang akan saya sampaikan, seorang pemuda yang kecanduan game, yang memutuskan untuk berhenti bermain game, mungkin karena sering mendapat marah dari orang tua, atau mungkin karena sepanjang hari dia tidak melakukan kegiatan yang produktif, dan mungkin karena masuk rumah sakit akibat sering begadang bermain game. Tentu tidak hanya dengan mengatakan bahwa dia mau berhenti, saudara-saudara, tetapi dia harus mengambil langkah konkret, langkah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus konsisten dan terus dinamis setiap hari. Misalnya, hari ini godaannya untuk main game, tetapi dia berusaha mengalihkannya dengan berolahraga mungkin, atau mungkin bisa mengalihkannya dengan tidur. Itu adalah salah satu langkah konkret, langkah nyata yang tentu harus dilakukan secara terus-menerus dan harus dinamis setiap hari. Bahkan diulang sampai game itu tidak menarik lagi baginya. Begitulah hidup kita bagi orang percaya. Harus mengambil sebuah komitmen dan langkah nyata untuk bertekad berubah, karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Dan inilah pengharapan kita. Pengharapan di sini mengaitkan teologi Kristen dengan aspek kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang kesucian hidup, hal itu bukan hanya mencakup aspek rohani, tetapi juga melibatkan psikologi dan etika. Dalam hal itu, pengharapan yang memiliki tujuan mulia bisa menjadi pendorong untuk perubahan positif dalam diri seseorang, baik itu dalam aspek psikologi atau etika. Bayangkan saudara-saudara, seorang psikolog memiliki pengharapan yang salah dalam pelayanannya, tentu sangat berpengaruh pada hasil pelayanannya. Begitu pula dengan aspek etika. Pengharapan ini membuat kita sadar akan nilai moral dan etis yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Standar nilai etika kita bukan lagi mengenai moral dunia, tapi Kristus yang menjadi standar moral kita. 1 Yohanes ini ditulis dalam konteks melawan ajaran sesat seperti Gnostisisme. Apa sih Gnostisisme itu? Gnostisisme mengajarkan bahwa kehidupan rohani terpisah dengan kehidupan moral, di mana yang kelihatan lebih mulia daripada yang tidak kelihatan, di mana yang rohani lebih mulia daripada yang daging. Namun Yohanes di sini mengcounter dengan menegaskan bahwa harapan Kristus harus tercermin dalam hidup kita sehari-hari, di mana kita tidak ada keterpisahan antara moralitas dan kehidupan rohani. Kita membeda-bedakan, saya lagi bekerja dan mungkin 1 jam ke depan baru saya berdoa, atau mungkin Senin sampai Sabtu saya melakukan sesuka-suka saya. Hari Minggu baru saya pergi ke gereja mengurus kebutuhan spiritual.
Tetapi Yohanes menasihatkan bahwa kita menjalani hidup kita tidak memisahkan antara moralitas dan kehidupan rohani, tapi itu menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan, yang berkaitan untuk mencapai hidup kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh menantikan kedatangan Kristus, kita tidak akan hidup sembarangan. Kita akan benar-benar memperhatikan cara kita hidup. Dan kita akan menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran bahwa saya harus hidup kudus, harus berkemas-kemas agar bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan apa? Dan siap untuk diangkat di awan-awan. Lalu banyak yang bertanya, bagaimana kita hidup kudus? Kita kan masih di dunia. Bapak Ibu, saya sendiri menyadari bahwa memang itu tidak mudah. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah proses penyucian. Dan poin yang kedua itu menyucikan diri. Kata menyucikan diri dalam bahasa Yunani menggunakan kata haknisei, berbentuk present aktif indikatif yang menandakan suatu tindakan yang terus-menerus terjadi atau ongoing process, yang artinya penyucian bukan sesuatu yang instan, tetapi proses yang berlangsung sepanjang hidup orang percaya. Oleh karena itu, kekristenan bukan sampai pada tahap cukup percaya maka kita akan selamat, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, kita dituntut untuk melewati proses penyucian yang berlangsung seumur hidup kita. Penyucian itu adalah dibersihkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dimurnikan. Jadi menyucikan diri itu bukan hanya sekedar persoalan perzinahan, tetapi kejahatan-kejahatan atau kesombongan itu tidak suci. Orang harus bisa memisahkan diri, membersihkan diri dari kesombongan, tidak jahat terhadap orang, tidak boleh mencurigai orang. Itu adalah penyucian. Menyucikan diri juga dikemukakan oleh Petrus dalam suratnya. Dikatakannya di sini dalam 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 7, seperti emas yang dimurnikan melalui api. Kita juga mengalami proses pemurnian dalam kehidupan ini agar kita semakin murni. Pemurnian itu bisa berupa kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita hadapi setiap hari. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menguji kesabaran kita, sikap apa yang menjadi respon kita? Bapak Ibu, saudara-saudari, semua itu adalah bentuk pemurnian Tuhan atas hidup kita. Ada satu kisah, yaitu dari Horatio Spafford, ya, seorang pengacara dan pengusaha Kristen dari Chicago pada abad ke-19. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia hidup pada tahun 1800-an dan ia seorang Kristen yang taat. Ia memiliki bisnis properti yang sukses dan hidup bahagia bersama istri dan kelima anaknya, yaitu 1 laki-laki dan 4 perempuan. Namun suatu saat serangkaian tragedi menghampiri hidupnya, yaitu pada tahun 1871 putra satu-satunya meninggal dunia karena demam berdarah. Lalu beberapa bulan setelah kematian putranya, terjadi kebakaran besar yang melanda Chicago, menghancurkan hampir seluruh investasinya. Dan ia kehilangan hampir seluruh kekayaannya, Bapak Ibu. Kemudian pada tahun 1873, Spafford merencanakan perjalanan ke Eropa bersama istri dan keempat anak perempuannya. Tetapi karena urusan bisnis, ia mengirim istri dan keempat putrinya terlebih dahulu dengan kapal Ville du Havre. Namun sayangnya, di tengah perjalanan
kapal mereka bertabrakan dengan kapal lain dan tenggelam dalam waktu 12 menit. Dari semua anggota keluarganya, hanya istrinya yaitu Anna Spafford yang selamat. Keempat putrinya meninggal dunia. Ketika Spafford berlayar melintasi lokasi kapal itu tenggelam, ia benar-benar mengalami kesedihan, Bapak Ibu. Kesedihan yang sangat mendalam. Tapi tahukah bahwa di saat yang bersamaan ia juga merasakan ada kedamaian dari Tuhan. Dan dari peristiwa-peristiwa penderitaan yang di tengah penderitaan yang dialaminya, ia menulis lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Lagu ini mengungkapkan sukacita dan ketenangannya dalam Tuhan walau di tengah badai penderitaannya. Dan ini saya akan bacakan liriknya. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Dalam bahasa Indonesia, ketika damai seperti sungai mengalir di jalanku, ketika kesedihan datang seperti gelombang lautan, apapun yang terjadi, Engkau telah mengajarkanku berkata, jiwaku baik-baik saja. Meskipun mengalami penderitaan berat, Spafford tidak menjadi pahit kepada Tuhan. Sebaliknya, justru ia dan istrinya, Anna Spafford, pindah ke Yerusalem dan mendirikan komunitas Kristen yang melayani orang miskin dan anak yatim piatu. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa di tengah penderitaan terbesar sekalipun seseorang bisa tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk menyempurnakan hidup kita, Bapak Ibu. Menyempurnakan hidup kita untuk rencana yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan bukan berarti kita menikmati hidup yang mulus sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita semakin hilang dan tenggelam dalam arus dunia ini. Tuhan ingin memurnikan hidup kita yang belum indah dengan berbagai masalah yang melanda kita supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan dan mengalami damai yang sejati. Emosi yang dimurnikan melalui bara api yang sangat panas, dipahat dengan sangat keras. Hidup orang Kristen juga harus mengalami proses yang sama untuk dapat bersinar dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan Kristus adalah hidup yang sangat kita pertanyakan. Dan banyak orang bertanya, bagaimana sih kita bisa orang berdosa ini hidup serupa dengan Kristus, sedangkan kita tidak hidup bersama Dia 2000 tahun yang lalu? Untuk itu kita akan masuk dalam pokok yang ketiga, yaitu kata Dia yang adalah suci pada ayat 3b. Di bagian terakhir dari ayat ini menegaskan standar kekudusan yang harus dicapai oleh orang percaya adalah Kristus sendiri. Yohanes menggunakan kata katos, yaitu yang artinya sama seperti, di mana kata ini sering digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menunjukkan kesesuaian, perbandingan, atau model yang harus ditiru. Contoh penggunaan katos itu kita bisa lihat dalam ayat lain dari Yohanes 13 ayat 34. Di situ dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti, yaitu supaya kamu saling mengasihi katos. Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata sama seperti di sini menggunakan kata katos yang menekankan bahwa model yang harus kita ikuti adalah sosok pribadi Yesus.
Jadi ketika Rasul Yohanes berkata bahwa kita harus menyucikan diri sama seperti Kristus yang adalah suci ini, berarti bahwa kekudusan kita bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi kita dipanggil untuk menjadikan Kristus sebagai model yang harus kita tiru. Hidup yang bagaimana yang kita tiru dari pribadi Yesus? Dalam Injil Yohanes 4 ayat 34, Yesus mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Namun pertanyaannya, kehendak Bapa yang seperti apa? Saudara-saudari, di sini kita berperan. Kita harus tanya Tuhan, siapkan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan dan tanya, apa yang Kau kehendaki aku lakukan untuk menyenangkan-Mu Tuhan? Kita jangan muluk-muluk saudara-saudara. Jangan harus melayani di gereja dulu atau memberi persembahan yang banyak. Kita bisa mulai dari hal kecil. Kita bisa merubah rutinitas kita. Mulai jangan nonton hal-hal yang tidak perlu. Jangan scrolling berjam-jam. Dan ini biasanya anak muda ya, Gen Z yang rebahan sambil scrolling tanpa batas, tanpa kenal waktu. Mari pakai waktu kita yang ada untuk membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, dan di situ Tuhan akan menyatakan kehendaknya seiring perjalanan kehidupan kita. Kita bisa mencapai pengharapan kita jika kita mengambil komitmen, dan komitmen itu harus kita lakukan dengan konsisten. Oleh karena itu, kalau kita menjadikan Kristus sebagai pengharapan dalam hidup kita, maka kita juga harus bersedia hidup semakin serupa dengan Dia. Serupa dengan Yesus berarti pikiran dan perasaan kita sejalan dengan pikiran perasaan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menjalani proses untuk menjadi serupa dengan Yesus di tengah dunia yang tidak sesuai dengan harapan kita? Jika benar-benar kita berharap kepada Kristus, kita harus berusaha hidup suci, harus memiliki tekad yang kuat. Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus. Saya percaya, berarti saya selamat. Gak cukup seperti itu. Tapi iman kita harus dibuktikan dalam gaya hidup kita yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Menjadi orang yang serupa dengan Kristus tentu harus melewati proses yang nyata saudara-saudara. Kita memang rentan jatuh dalam dosa. Karena ya kita tahu kita memang masih hidup dalam dunia yang penuh dosa ini. Tetapi bukan berarti kita tenggelam dalam keberdosaan kita. Mari segera bertobat dan berprogres agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Pengharapan kita harus berdampak bagi sesama kita. Kita mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, lalu kita mempersiapkan diri, berkemas-kemas. Bukan berarti kita mau menyelamatkan diri kita sendiri saja. Justru kita harus berdampak bagi sesama kita. Menjadi teladan bahwa kita ini adalah Kristus kecil yang sedang menyucikan diri sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita berharap akan menjadi seperti Kristus kelak, maka hidup kita sekarang ini harus serupa dengannya. Paulus juga mengatakan dalam suratnya dalam Kolose 3 ayat 4-5, karena kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus, maka matikanlah dosa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita benar-benar menantikan kedatangan Tuhan Yesus, matikanlah dosa dalam dagingmu. Usahakan setiap hari berdoa minta ampun kepada Tuhan. Ketika kamu terus berdoa meminta ampun, kamu akan menyadari
betapa kamu sangat menyesal. Kita sangat menyesal ketika setiap hari kerjaan kita hanya datang kepada Tuhan memohon ampun setiap saat, setiap detik. Pasti jiwa kita merasa tidak tenang, tidak nyaman. Lakukan itu sampai kamu merasa bahwa kesalahan yang kamu lakukan itu tidak lagi kamu lakukan. Seorang mahasiswa yang berharap lulus akan belajar dengan tekun. Dia akan lebih disiplin dalam belajar, menghindari kebiasaan buruk seperti menunda-nunda tugas, tidak mencontek, dan juga mencari cara untuk bertumbuh dalam pengetahuan. Dia tidak akan menjalani hidup dengan sembarangan, karena dia punya tujuan yang jelas. Dia mau lulus tepat waktu dengan nilai IPK yang tertinggi. Dan Paulus dalam suratnya, yaitu Roma 8 ayat 17, sebagai ayat penutup, Bapak Ibu, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita mempersiapkan diri, menyucikan diri, karena pengharapan kita adalah pengharapan yang mulia, yang membawa kita hidup semakin serupa dengan Kristus dalam kesucian dan kemuliaannya. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.